Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kembali lagi bersama kami di acara Brendo spesial Tanya Jawab Dunia Akhirat. Tema kita pada hari ini adalah mengejar akhirat, jangan lupakan dunia. Baik Ustaz, tadi kita berbicara tentang, ini contoh konkretnya Allah abadikan berkaitan dengan korun Ustaz. Kalau kita dilihat di era sekarang ini kan, kalau bahasa kita korun-korun modern, korun-korun kecil ya, korun-korun kecil sudah mulai bermunculan dan ini luar biasa dampaknya. Jadi mungkin apakah ada cara nih Ustaz, agar kita ya dalam menyeimbangkan kehidupan dunia ya, dengan akhirat ini, ya agar kita tidak dikategorikan kepada orang-orang yang nanti ujungnya ingkar-ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya tentu itulah maka Allah ingatkan tadi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Seharusnya apa yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk ngejar akhirat gitu. Seharusnya begitu. Termasuk diantaranya kekayaan. Dan ternyata kekayaan itu memang Allah kasih dalam kehidupan manusia ini banyak. Nggak usah takut gitu. Dulu sampai sekarang. Jadi cerita orang kaya itu bukan hanya ada sekarang, tapi dari dulu. Karena itu maka orang-orang kaya ini ya banyak dari dulu gitu. Dari dulu banyak kaya. Kekayaan itu luar biasa gitu. Termasuk ya jabatan, termasuk pembangunan itu dari dulu ya hebat. Jangan dikira hanya ada sekarang. Cuman yang jadi masalah itu orang-orang kaya ini ternyata nggak ingat gitu loh. Nggak ingat kalau kekayaan ini dari Allah dan kemudian hendaknya digunakan untuk kemaslahatan umum. Yang terjadi kenapa dalam kehidupan ini sering kemudian terjadi masalah? Itu karena orang-orang kaya ini menyepelekan orang miskin. Menyepelekan orang miskin. Ya orang miskin ya. Mengejek lah gitu. Padahal seharusnya orang kaya itu ingat, orang kaya itu butuh orang miskin loh. Ya kan? Butuh orang miskin. Semakin orang itu kaya, semakin butuh orang miskin. Tapi ternyata butuhnya ini tidak dihargai, tapi justru dihina gitu loh. Ya, miskin. Jadi dihina gitu. Seharusnya orang kaya itu menjadikan kekayaannya untuk membangun kehidupan sehingga kemudian terjadi keseimbangan. Nah, ketika terjadi keseimbangan itulah terjadi kesejahteraan. Jangan dikira yang namanya kesejahteraan itu semua kaya. Enggak bisa. Memang kehidupan ini tidak semua kaya. Para sahabat itu kan enggak semua kaya sahabat. Tapi terjadi keseimbangan. Kenapa? Karena yang kaya tawadhu. Kayak sahabatnya Nabi Abdurrahman bin Auf itu kaya tawadhu. Ini sahabatnya Nabi Musa korun kaya tapi jadi sombong. Jadi sampai mau menandingin Nabi Musa gitu loh. Nah kalau Abdurrahman bin Auf kan tidak, Abu Bakar tidak, dengan kekayaan itu tawadhu. Masya Allah. Kehidupannya juga biasa, tidak pamer, bahkan kehidupan dari sisi pakaian itu jadi nggak beda lah dengan masyarakat lainnya. Tapi kalau tipe korun ini beda. Kalau korun itu pakaiannya sampai nyapu jalan dan disebutkan kudanya itu dilapisin emas. Coba apa kepentingan kuda itu dilapisin emas? Sampai begitu, saking hebatnya kan. Mobilnya itu emas gitu kira-kira. Dan itu bukan hanya satu. Banyak. Padahal yang ditumpangin cuma satu. Nggak bisa. Zaman sekarang kan gitu juga kan. Ada juga yang sekarang koleksi mobil yang miliaran tuh. Yang satu belum pernah dipakai. Sudah beli lagi. Jam tangannya berapa? Miliaran. Padahal kan ya namanya jam tangan mau harga berapa? 100.000 dengan yang 5 miliar itu kan sama aja kan, menunjukkan jam berapa kan. Benar. Tapi Masya Allah di situ orang itu ugal-ugalannya, bermewah-mewahannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan tadi. Gitu. Nah kalau sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran ketika diingatkan tidak mau gitu. Tapi kalau diingatkan mau, sadar, alhamdulillah. Tapi biasanya orang-orang kalau sudah terlanjur tinggi itu memang mengingatkannya susah. Susah. Kalau sudah terbenam baru, dan disebutkan dalam cerita itu korun itu memang terbenam perlahan Ustaz ya. Dia teriak tapi nggak diinikan lagi, nggak diperhatikan lagi sampai kemudian udah tenggelam. Dia rumahnya dan sebagian pengikutnya. Tapi disebutkan yang ngikut dibenamkan itu rupanya alhamdulillah nggak banyak.
Katanya itu 2 atau berapa gitu. Yang lain diingatkan itu sadar. Menjauh. Pengikut-pengikutnya ya. Itu diingatkan itu menjauh. Karena ya biasalah. Orang kaya itu sebenarnya kalau terlalu itu ujung-ujungnya ya ditinggalkan juga oleh pengikutnya, pengagumnya lah gitu. Ketika sudah terjadi masalah. Gitu. Jadi baik, menarik ini Ustaz. Jadi bagaimana kalau kita pandang dari konsep Islam ini Ustaz? Islam mungkin menyiapkan aturan berkaitan dengan harta, apakah dalam konsep ada hak orang lain atau seperti apa nih, agar memang orang-orang kaya ini setidaknya dia menggugurkan kewajibannya. Ini gimana dalam konsep Islam? Iya, ini juga begitu. Jadi setelah Qarun itu kaya raya, itu Allah menurunkan perintah zakat. Saat itu, jadi dikenai zakatlah yang kaya ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Qarun ini justru membuat isu Musa ingin mengambil harta kita, katanya. Coba gitu. Coba kita apakan ini Musa ini gitu. Padahal itu zakat yang diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang-orang miskin gitu, untuk pemerataan kan nanti gitu. Ini agak beda dengan konsep pajak. Kan? Kalau pajak itu diambil dari orang miskin untuk gitu. Anekdot tapi benar. Tapi memang ya, jadi disitulah dalam Islam ada konsep zakat, sedekah dan seterusnya tadi untuk memberikan keseimbangan. Dan inilah yang kemudian juga dilaksanakan, tetap dipesankan dan tetap disyariatkan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kira-kira 30-an kali itu Allah berfirman aqimus shalah wa atuz zakat. Benar. Jadi dirikanlah salat sebagai hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat sebagai bentuk hubungan yang bersifat horizontal. Jadi Islam itu memberikan ajaran yang luar biasa. Vertikal bagus, horizontal bagus. Sering terjadi vertikal bagus, horizontal nggak bagus. Atau juga yang horizontal katanya bagus, vertikal tidak bagus. Nah Islam nggak begitu. Islam itu vertikal bagus, horizontal bagus. Ada yang mengkritik ini sholat, tapi ternyata korupsi. Nah karena enggak wa'atus sholat dan tidak wa'akimus sholat dan tidak wa'atus zakat itu. Padahal Islam itu nggak mungkin bagus sholat lalu kemudian korupsi itu. Atau juga sudah bagus jujur tapi nggak sholat, itu ya nggak mungkin juga. Bagaimana dengan sesama makhluk jujur tapi dengan Allah nggak jujur? Dan bagaimana dengan Allah jujur lalu kemudian dengan sesama itu nggak jujur? Nggak mungkin. Gitu. Baik, jadi ini luar biasa kan? Ini berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ketika kembali lagi kepada ini pembelajaran tentang Qarun dan tadi, berarti ketika ada perintah untuk zakat, dia tidak mau berzakat. Iya, nggak mau zakat, malah cari alasan, padahal uangnya banyak. Kalau nggak punya uang masih mungkin wajar ya. Ini punya uang, tapi malah jadi orang itu semakin punya uang banyak, kalau tidak diisi dengan keimanan semakin pelit. Jadi ini pembelajaran luar biasa. Jadi inilah ujian-ujian dunia nih, karena berkaitan dengan tema kita, karena ketika bicara dunia banyak yang lalai, akhirnya lupa kepada akhirat. Nah sekarang begini, ketika seandainya nih kita diberikan ujian oleh Allah, karena ujian itu kan ada yang kenikmatan, harta itu juga ujian, nggak punya harta juga ujian. Nah bagaimana ini agar kita, mungkin ada tips lah, agar kita tidak, ya ketika nanti suatu saat kita diberikan harta yang banyak, kita tetap seperti ini, tidak seperti Qarun. Mungkin ada tanda keyword mungkin yang Ustadz berikan. Iya, keywordnya ya ini dunia akhirat, cari akhirat. Maka seharusnya setiap orang yang beriman itu di depan pintunya, ya kalau nggak bisa di depan pintunya, di dalam hatinya itu selalu orientasinya akhirat. Bahasa orang sekarang visi. Orang-orang pejabat itu kan punya visi itu. Nah, seharusnya visinya itu akhirat. Tapi sayang memang kebanyakan orang sekarang visinya kan nggak akhirat. Visinya kan dunia. Nah, itu yang jadi masalah. Seharusnya orang yang beriman itu visinya akhirat, sehingga dalam kondisi apapun kalau punya kekayaan misalnya, itu berarti untuk akhirat gitu loh. Untuk akhirat itu apa sih? Bukan berarti nggak dipakai. Silakan untuk membangun kebaikan, silakan untuk membeli ini, untuk pokoknya untuk kebaikan gitu. Jangan didiamkan.
Jangan didiamkan. Yang banyak itu orang kaya itu kan uangnya disimpan. Dibelikan sesuatu yang mubazir gitu. Misalnya mobil sampai 10. Itu kan mubazir. Padahal nggak dipakai. Kalau ditebar untuk nganter orang sakit, orang ini mungkin bagus. Ini enggak, hanya dikoleksi. Gitu loh. Jadi ngoleksi barang-barang yang mahal tapi tidak ada manfaatnya gitu. Seharusnya orang itu kalau punya kekayaan gunakan untuk kebaikan yang itu dalam rangka untuk akhirat. Kalau dikoleksi kan nggak ada nilai akhiratnya gitu, nggak ada nilai kebaikannya, dan karena itu nggak ada nilai akhirat. Oleh karena itu maka jadikan visi itu akhirat. Saya itu mau ke sana gitu loh. Benar. Jadi kalau punya uang maka digunakan untuk ke sana, bukan digunakan untuk ke sini, gitu. Atau ujungnya ya ditinggalkan misalnya. Begitu juga kalau dalam kondisi sakit, kondisi nggak punya uang, karena ke akhirat dan dalam kondisi miskin misalnya, dalam kondisi nggak begitu punya, itu banyak juga masihan amalan yang bisa dilakukan untuk mengejar ke akhirat sana gitu. Sehingga saat diuji dalam kondisi kurang tetap visinya akhirat dan melakukan sesuatu yang bermanfaat, begitu juga ketika diuji dengan kegembiraan, kekayaan. Cuman sayang, banyak orang yang nggak sukses ketika diuji kekayaan, termasuk diuji jabatan. Baik, ini menarik Ustaz. Jadi berkaitan dengan ujian dan juga berkaitan kadang kita lupa visi kita sesungguhnya. Nah, akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini dan tetap di Brendo.